Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Ya, kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 39. Saudara bisa baca satu perikop semuanya supaya tahu jalan ceritanya. Saya bacakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya, kita tahu kisah ini, ya, seorang yang dulunya dikuasai roh jahat di daerah Gerasa. Ya, ketika berjumpa dengan Yesus dan Yesus melepaskan orang itu dari kekuasaan setan yang mengikat hidupnya. Ya, dia sudah sebelum berjumpa Yesus, orang ini ya tidak punya pengharapan dalam hidupnya. Segala daya upaya oleh orang tuanya, keluarganya sudah dilakukan untuk menolong, tapi sia-sia. Bahkan kalau kita baca juga bahwa dia pun akhirnya diikat, dibelenggu pun dipatahkan. Dia lebih suka di pemakaman atau pekuburan tinggalnya. Dia menakuti banyak orang, dan bahkan dia menjadi ya orang yang sangat-sangat ya diasingkan. Tidak ada yang berani mendekat. Cuma dikasih Tuhan, orang yang sudah sedemikian dikuasai iblis itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika sudah dilepaskan, dia dinormal kembali. Ya, dia menjadi pulih hidupnya seperti yang orang yang lain pada umumnya. Lalu dia ingin mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata, pulang ke rumahmu. Ceritakan apa yang telah diperbuat Allah atas hidupmu. Ya, dengan kata lain, oke, kamu sudah dibebaskan, sekarang kamu jadi orang merdeka. Pulanglah, bersaksilah tentang apa yang telah Tuhan kerjakan bagi hidupmu. Dan orang itu pulang. Di kotanya itulah dia mengelilingi seluruh penjuru kota dengan memberitahukan, dengan bersaksi tentang apa yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi dirinya. Yang mana dia dulu orang yang tidak berguna. Dulu dia orang yang dikuasai roh-roh jahat. Dulu dia ditakuti banyak orang karena ya kuasa setan itu membuat dia ini tidak bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya. Tetapi Yesus melepaskannya. Yesus sudah membebaskannya dari kuasa dan belenggu setan. Sehingga dia menjadi orang yang normal kembali. Dia saksikan, dia ceritakan apa yang Yesus buat itu. Orang-orang dulu mengenal dia sebagai, wah iya itu dulu orang yang sudah tidak punya harapan. Itu yang suka di kuburan. Itu orang yang sangat-sangat menakutkan. Semua orang takut padanya. Kok sekarang jadi orang yang baik?
kok sekarang jadi normal kembali? Itu yang membuat orang heran. Dan orang ini, pemuda ini pun bersaksi tentang apa yang telah Allah perbuat bagi dirinya. Ya, apa yang Yesus telah kerjakan, yaitu membebaskannya. Ini menjadi kesaksian yang luar biasa. Kita belajar dari seorang yang dulu dirasuk roh jahat dan pada akhirnya jadi orang-orang yang merdeka ini. Kita dulu pun dikuasai dosa. Kita juga orang-orang yang berdosa. Tetapi setelah kita dibebaskan, setelah kita dimerdekakan dari kuasa dosa, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita buat? Kita harus belajar dari seorang yang kerasukan yang sudah dibebaskan ini. Dia bersaksi. Dia ceritakan apa yang Tuhan buat bagi hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ayo, saksikan kepada orang-orang sekelilingmu, temanmu, sahabatmu, tetanggamu, orang-orang yang mereka mungkin belum kenal tentang Tuhan Yesus. Ceritakan apa yang Yesus buat dalam hidupmu. Kalau engkau belum mengalami kuasa Tuhan, susah. Ya, karena itu kekristenan bukan hanya teori. Kekristenan bukan hanya pengetahuan, tetapi pengalaman hidup. Saudara mesti mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan menjamah hidupmu. Bagaimana Tuhan mengubahkan hidupmu. Saya yakin kita semua, dulu dengan sekarang, dulu sebelum kenal Tuhan dengan sekarang, pasti berbeda. Apa yang berbeda? Ya mungkin perilaku kita, ucapan kita, tindakan kita, dan banyak hal yang lain. Yang positif itu sekarang, ya bisa kita tunjukkan. Dulu kita jahat mungkin, sekarang jadi baik. Nah inilah yang Yesus kerjakan, inilah yang bisa kita saksikan. Seperti orang yang dulunya dikuasai setan ini. Akhirnya dia bersaksi. Dan saya yakin banyak orang akhirnya memuliakan Tuhan karena kesaksiannya. Cuma dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ayo, mulai sekarang. Saksikan kepada orang-orang sekelilingmu. Apa yang telah Tuhan buat dengan hidupmu. Kenapa kamu mulai mengikut Yesus? Kenapa kamu mau percaya kepada Yesus? Ya, pasti ada alasan kan? Nah, itulah jadi kesaksian. Dulu kita seperti apa? Setelah kenal dengan Tuhan Yesus, kita mengalami apa? Ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pengalaman berjalan dengan Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang akan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengar kesaksian kita, dia pun boleh mengenal Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar dari orang ini. Yang dulu dirasuk sekarang jadi saksi Kristus yang luar biasa. Kita pun juga harus demikian. Sebagai rasa syukur kita sudah dimerdekakan dari kuasa dosa. Ayo bersaksi, ceritakan sehingga banyak orang juga akhirnya boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Amin, berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami belajar sesuatu Tuhan. Dari seorang yang dulu dirasuk oleh setan, Engkau sudah lepaskan. Orang di Gerasa ini akan menjadi saksi Kristus. Saksimu yang luar biasa. Karena bukan teori yang dia sampaikan. Bukan pengetahuan yang dia sampaikan. Tetapi pengalaman dia dengan Engkau. Pengalaman pribadi dengan Engkau. Bagaimana dia dilepaskan dari kuasa setan. Dan Tuhan memulihkan keadaannya. Sehingga kesaksiannya itu menggemparkan kota. Banyak orang akhirnya boleh mengenalkan Tuhan. Demikianlah biarlah hidup kami pun menjadi saksi Tuhan. Kami yang dulu jahat, kami yang dulu berdosa, sekarang oleh anugerah Kristus kami boleh diselamatkan. Dan kami pun mau belajar bersaksi terhadap orang sekitar kami, teman, keluarga, saudara, siapapun Tuhan, sehingga Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus berkati. Amin.